Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. DKPP diminta pecat semua komisioner KPU ya yang melalui sidang gugatan kebocoran DPT. Bayangkan begitu kan ya. Data-data kita ya ada dan mengalami kebocoran yang selama ini kita lihat bagaimana daftar pemilih tetap di situ begitu kan. Kalau ada kebocoran data, lalu kemudian tindakan apa yang harus kita lakukan begitu kan? DKPP seharusnya pecat ketua KPU-nya, pecat semua komisioner di situ begitu karena lalai ini semua begitu kan. Sudah berapa kali begitu ya ketua KPU ya menyalahi aturan, kode etik, menyalahi kode etik dan sebagainya, seharusnya dia dipecat begitu. Ya katanya di KPP ini peringatan terakhir. Tapi tahu-taunya masyarakat sudah melihat ini sebuah drama saja begitu kan. Biar di KPP bisa dianggap sebagai bekerja untuk menindak ya seorang KPU. Ya itu aja sebenarnya begitu kan. Maka secara tidak langsung sebenarnya kalau memang tegas DKPP pecat mereka begitu kan ya. Karena untuk memecat DKPP ini, untuk memecat KPU ini, nampaknya mereka agak ragu begitu kan, agak takut. Seolah-olah KPU lebih tinggi dibandingkan dengan DKPP. Sama dengan pengawas KPK di situ begitu kan, ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau memang ada ketegasan-ketegasan yang ada selama ini, kalau memang salah silahkan diproses. Ya pecat mereka, biar tidak memberikan efek jerah kepada siapapun di situ begitu. Kalau seperti ini terus kan menjadi bola liar di masyarakat begitu kan. Maka sampai bocor. Apalagi ada dugaan-dugaan kecurangan, apalagi ada dugaan-dugaan yang dimainkan anak buah mereka yang di bawah begitu kan. Bukan tidak mungkin hal-hal seperti itu bisa terjadi kepada siapapun. Nah, maka dari sini saya katakan sejak awal bahwa yang namanya politik itu begitu kan ya, yang namanya politik sampai sekarang ya di mana kepentingan-kepentingan yang ada. Maka saya menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh KPU yang lain, kalau memang ada kebocoran data, ada dugaan-dugaan korupsi dan sebagainya begitu kan, ini seharusnya diproses secara hukum mereka begitu kan, biar menjadi efek jerah kepada siapapun ya. Ini tertidur saat sidang ya etika DKPP, bagaimana kalian bisa memahami substansi yang dipermasalahkan ya oleh pelapor jika pada saat sidang etik DKPP sekalian tidur. Ini kita lihat saja dari pernyataan ini ya. Ketua KPU Hasyim Asyari melanggar etik lagi, DKPP beri sanksi peringatan. Kok peringatan terus begitu kan? Bosan masyarakat melihat itu begitu kan. Dengarnya etika. Tahu-taunya tidak ditindak. Ya menurut saya pribadi biar DKPP bisa dianggap bisa bekerja ya, dipanggil ya sana sini, diperingatkan. Buat apa diperingatkan begitu kan? Sudah saatnya demokrasi modern bertindak di situ ya, setidaknya mereka pecat begitu kan, ganti yang lain di situ. Jadi buat apa sih ya yang kemudian kalau menurut saya pribadi melanggar etik ya tahu-taunya diperingatkan. Seolah-olah ya DKPP tidak punya kekuasaan untuk memecat seorang KPU. Kenapa? Karena dalam undang-undang sendiri begitu, baik DKPP dengan KPU begitu kan ya, di situ kan sudah jelas mereka. Jadi saya rasa tidak harus ada DKPP kalau toh pada akhirnya itu aja begitu kan. Jadi masyarakat hari ini dibuat bingung ya, dipanggil etik ya katanya begitu kan, melanggar kode etik tapi tahu-taunya ya itu aja. Saat rapat pleno rekapitulasi DKPP bersama ketua KPU ya begitu sangat bermasalahnya si rekap ini biang kekacauan penghitungan rekapitulasi. Jadi artinya sekarang ini sudah banyak yang membongkar habis-habisan di situ begitu kan, di antaranya Refli Harun, Roy Suryo dan sebagainya begitu kan. Ini kalau diberikan sanksi peringatan buat apa begitu kan? Ini sanksi apa? Jadi artinya apa? Masyarakat harus benar-benar melihat ya situasi saat ini. Kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh mereka, seharusnya DKPP didesak untuk memecat si KPU. Tapi nampaknya sekarang tidak didengarkan oleh mereka begitu. Percuma rakyat sana sini, tapi tidak didengarkan oleh rakyat. Ya,
Karena rakyat sudah tidak begitu malu hari ini begitu kan ya. Ini salah satunya, DKPP diminta pecat semua komisioner KPU melalui sidang gugatan kebocoran DPT. Bayangkan. Gimana coba? Ya, ini seharusnya kan dipecat begitu kan. Walah kalau DKPP memecat semua komisioner KPU dalam gugatan kebocoran DPT, apa jadinya yang sudah deklarasi dan pesta kemenangan? Program makan siang pun ya sudah dibahas di kabinet. Mudar. Ya bisa saja batal begitu kan. Hak angket sekarang lagi bergulir ya. Terus kemudian DKPP ya hanya memperingatkan etik begitu kan ya. Jadi artinya apa? Kalau hanya disanksi sedemikian rupa, kalau ada pelanggaran berat, maka setidaknya begitu kan ya, harus dipecat mereka begitu. Jangan kasih ruang orang-orang yang kemudian mereka hanya itu aja begitu kan. Ya artinya kan tidak tegas di situ. Jadi masyarakat dibuat kebingungan. Tapi bagi kami adalah sah-sah saja begitu kan. Mau apa kek, mau itu kek begitu kan. Terserah, atur aja begitu kan. Sudah bosan melihat drama-drama itu aja begitu. Jadi setidaknya begitu kan masyarakat harus kawal begitu kan. Bahkan DKPP yang diminta pecat semua komisioner KPU melalui sidang gugatan kebocoran DPT. Sidang gugatan dugaan kebocoran data daftar pemilih tetap DPT digelar dengan awalan pembacakan tuntutan oleh pengadu ya. Bahkan Riko mengatakan ada 3 petitum yang diminta untuk dikabulkan Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP dalam sidang yang digelar di kantor DKPP. 1. Menerima dan mengabulkan pengaduan ya, pengadu untuk seluruh, ujar Riko. Kemudian petitum kedua meminta DKPP menetap para teradu komisioner KPU RI sebagai pelanggar etik. Ketiga, memberikan sanksi berupa pemberhentian tetap ya kepada teradu. Menurut Riko, bagaimana temuan kebocoran data DPT yang seharusnya melindungi KPU sudah sangatlah jelas. Beberapa pemberitaan telah menyiarkan pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika bahwa data DPT yang bocor oleh peretas Jimbo adalah benar. Sebab itu KPU disebut melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 39 Ayat 1 dan Pasal 46 Ayat 1. Riko menilai KPU telah secara terang melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Bahkan ya adapun pihak teradu yang ketua anggota KPU yakni Hasyim Asyari, Muhammad Afifuddin, BT Eslondros dan Parsadaan Harahap ya, mereka yang kemudian melanggar kode etik katanya begitu kan ya. Jadi artinya apa? Kalau sudah melanggar kode etik seperti ini seharusnya ya, ini bukan sekali 2 kali loh begitu, berkali-kali di situ begitu. Seharusnya mereka dipecat. Pecat saja mereka begitu kan. Biar menjadi efek jera kepada siapapun di situ. Kalau sudah memberikan efek jera kepada siapapun, bukan tidak mungkin bangsa kita akan lebih baik begitu kan. Itu aja kena sanksi, itu aja kena sanksi, coba dipecat. Ya, sama dengan KPK. KPK ada oknum di dalamnya, ada pungli di dalamnya, malah hanya meminta maaf secara simbolis sudah selesai mereka. Apa seperti itu cara mereka? Seharusnya mereka pecat semua. Masih banyak gantinya di situ begitu kan, ya lebih potensi. Jadi sampai hari ini saya bingung begitu. Wah wis sekarapmu aja begitu kan. Jadi karena nampaknya masyarakat tidak begitu didengarkan ya. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dan YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.